Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di alur cerita film Good News. Film diambil berdasarkan kisah nyata yang mana bercerita tentang pembajakan sebuah pesawat yang mengharuskan 3 negara turun tangan. Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita bahas alur cerita film Good News. Film dimulai dengan memperlihatkan dua orang pria yang dipanggil Nobody dan Seo Go-myung yang sedang berdebat. Hingga akhirnya perdebatan berhenti ketika tamu Nobody datang. Sedangkan Go-myung menonton berita tentang sebuah pembajakan pesawat dalam penerbangan dari Korea Selatan menuju Korea Utara. Kemudian berita selanjutnya tentang tertangkapnya ketua kelompok pemberontak yang ingin melengsarkan pemerintah Jepang. Mundur beberapa waktu ke belakang, ketua kelompok radikal Jepang kini diinterogasi dan ditanya apa itu Heije. Setelah cukup mendapatkan siksaan, pria itu berkata kalau Heije artinya adalah hijacking atau pembajakan. Tepat 31 Maret 1970 di Bandara Haneda, Jepang, terlihat kelompok pemberontak mulai menaiki sebuah pesawat. Perlu diingat pada tahun itu teknologi tak secanggih sekarang. Singkat cerita, setelah pesawat lepas landas, aksi pembajakan pun dimulai. Ketua pemberontak bernama Denji memperkenalkan diri mereka sebagai paksi pasukan merah, yang mana tujuan mereka hanya ingin menghapus kapitalisme pada Jepang. Maka dari itu mereka harus melakukan revolusi bersenjata. Sementara di tempat lain, terlihat Wakil Menteri Transportasi Shinichi Ishida sedang diwawancari di stasiun TV. Di tengah acara, Ishida sangat kaget setelah mendengar kabar kalau terjadi pembajakan pesawat yang menimpa warga Jepang. Setelah berhasil menyandera para penumpang, Denji menyuruh pilot penerbang pesawatnya menuju Pyongyang, Korea Utara. Seperti yang kita tahu, kalau Korea Utara merupakan negara tertutup. Apalagi pesawat komersial yang mereka gunakan tidaklah mudah untuk mendarat di sana. Namun Asuka tak ingin menerima alasan apapun. Tak habis ide, pilot bernama Takahiro Kubo beralasan kalau bensin mereka sekarang tak cukup menuju Pyongyang dan mereka harus mengisi bensinnya terlebih dahulu di Bandara Itazuke. Pihak pemerintah Jepang yang tahu kalau pesawat ingin mendarat, mereka mulai mempersiapkan keamanan di sana. Sedangkan para pembajak mulai menuntut agar para polisi tak mendekati pesawat ketika pengisian bahan bakar. Jika tidak, maka mereka akan meledakkan pesawatnya. Baru saja mendarat, para pembajak mengancam para sandera tetap diam di bangkunya masing-masing, sedangkan kondisi di luar terlihat adem ayem. Para pemerintah Jepang pun mulai menyusun rencana demi menyelamatkan para sandera. Tak lama pemilik bandara datang. Pemilik bandara menanyakan mengapa ada para polisi di landasan pacu. Karena dari tuntutan para pembajak, pemilik bandara tak ingin ada korban jiwa di sana. Di sisi lain, Ishida mulai bernegosiasi dengan para pembajak karena mereka memerlukan cukup waktu untuk mengisi bahan bakar. Mendengarnya, Denji memberikan mereka waktu selama 1 jam dan memperkenalkan diri mereka sebagai Ashita Nojo. Ishida yang mendengarnya pun sadar kalau Ashita Nojo adalah sebuah nama dari komik tahun 1968 yang bercerita tentang perjuangan seorang petinju. Di pesawat, Denji meminta maaf dan jika bomnya meledak, semua ini bukanlah keinginan mereka, melainkan keinginan para pemerintah. Tak lama, sebuah pesawat jet tiba-tiba menuju landasan dan berhenti tepat di depan pesawat komersial. Namun anehnya, sang pilot malah turun dan melarikan diri. Ternyata hal tersebut adalah rencana pemerintah untuk menghalangi kepergian pesawat komersial. Alih-alih membuat keadaan jadi lebih baik, Asuka malah mengancam akan menembak para sandera setiap 10 menit. Maka dari itu pasukan pertahanan terpaksa menarik pesawat jetnya. Di Korea Selatan, para pejabat kini mulai membicarakan pembajakan pesawat Jepang, yang mana pihak TNI Korea Selatan tidak ingin ikut campur jika tidak ada izin dari presiden. Sedangkan pihak lain melihat kalau ada sebuah keuntungan politik dari kejadian pembajakan. Maka dari itu, pria bernama Sang Heon meminta bantuan pada Nobody untuk membantunya. Sang Heon memiliki kesimpulan yang mana jika pembajak tersebut berhasil membawa 130 penumpang ke Korea Utara, maka Korea Utara dapat memanfaatkan kejadian tersebut sebagai alat transaksi dengan Jepang.
Sedangkan jika mereka dapat menghentikannya, maka kemungkinan besar pihak Jepang pasti akan berhutang budi pada mereka, dan hal itu pasti akan membuat presiden sangat senang. Kembali ke Jepang, Asuka yang tahu kalau salah satu penumpang memiliki penyakit jantung, ia pun jadi jengkel. Lalu Maeda mulai mengabari hal tersebut pada pemerintah Jepang. Namun pemerintah Jepang seakan tak peduli akan hal tersebut. Denji yang pada dasarnya tak ingin membunuh Sandra, ia memutuskan mengajak kelompoknya berdiskusi, dan hingga akhirnya Denji memutuskan membebaskan para lansia, anak-anak, dan orang dengan penyakit bawaan. Singkat cerita, setelah pengisian bahan bakar selesai, pilot yang tak pernah ke Korea Utara pun hanya dibekali dengan sebuah peta dan kompas. Tak ada pilihan lain, pesawat pun kini lepas landas. Sementara di Korea Selatan, kini Nobody mencari seorang angkatan darat, yaitu Gomyung. Yang mana Gomyung bukanlah tentara biasa, melainkan salah satu dari segelintir tentara yang berhasil lulus ujian kualifikasi Rapcon, yaitu sebuah sistem radar buatan Amerika. Maka dari itu, Gomyung mampu untuk melacak pesawat hingga ratusan kilometer. Di perjalanan, Nobody menjelaskan tugasnya Gomyung, yang mana Gomyung diminta untuk mengarahkan pesawatnya mendarat di Korea Selatan. Awalnya Gomyung menolaknya, namun ketika akan diberikan imbalan bintang militer, Gomyung setuju. Seketika Gomyung teringat akan ayahnya yang dulu saat di medan perang berharap mendapatkan bintang militer. Namun naasnya ayahnya malah kehilangan kakinya akibat granat yang dilempar oleh kaptennya. Bahkan setelah perang selesai, kaptennya malah mendapatkan bintang militer, sedangkan ayahnya Gomyung hanya mendapatkan jam tangan dari presiden. Gomyung kaget ketika diminta secara langsung mengendalikan Rapcon, yang mana tadi Nobody hanya meminta Gomyung untuk membantu saja. Dengan begitu, Gomyung mulai yakin kalau setelah misi ini selesai, ia pasti akan mendapatkan bintang militer. Namun masih ada sedikit keraguan di hatinya. Ditambah ketika pihak Amerika meminta memperluas radius jangkauan Rapcon, yang mana batas maksimal radius Rapcon hanya 64 km. Dan jika melebihi batas maksimal, artinya ia melanggar hukum aviasi internasional. Gomyung yang tahu kini sedang dimanfaatkan, ia memutuskan untuk pergi. Di tengah ketegangan, kepala bin Sang Hyong memerintahkan Gomyung secara langsung. Gomyung sadar jika ia menolak perintah, maka pasti dirinya akan menderita, bahkan mungkin saja akan dibunuh. Maka dari itu, Gomyung pun terpaksa menjalankan perintahnya. Di waktu yang sama, pihak Korea Utara juga mempersiapkan hal yang sama. Di pesawat, para pembajak mulai melepaskan ikatan para sandera, bahkan memberikan mereka makan, dan para sandera juga diizinkan jika ingin ke toilet. Kapten Kubo heran dengan sikap para pembajak, terutama tujuan Denji sebenarnya. Denji menjawab tujuannya hanya ingin menciptakan dunia yang damai tanpa adanya kapitalis. Namun bagi Kapten Kubo, cara yang Denji lakukan adalah salah. Tanpa Kapten Kubo sadari, kini mereka telah memasuki wilayah Korea Selatan, yang mana hal itu membuat dua pesawat jet tempur Korea Selatan mengikuti mereka. Kapten Kubo yang sadar kalau mereka tanpa sengaja memasuki wilayah Korea Selatan, mulai mengatur frekuensi darurat Korea Selatan. Pihak Angkatan Udara Korea Selatan melarang mereka untuk pergi ke Pyongyang dan mulai mengarahkan mereka untuk segera mendarat di Korea Selatan. Sadar kalau mereka tak dapat ke Korea Utara, Denji memilih lebih baik mati dan memindahkan frekuensinya. Maka dari itu, kini pesawat jet mengambil formasi tempur. Gomyung yang tahu kalau jet tempur mulai mengambil formasi tempur, mulai panik dan berusaha menghubungi pusat. Namun aksinya itu dihentikan oleh pihak Rapcon. Karena sekarang mereka sedang menjalankan misi rahasia. Sama halnya di pesawat, para pembajak mulai panik dan bersiap menjalankan rencana B. Dikarenakan tak ada respon, akhirnya jet tempur diperintahkan untuk mundur. Semua orang yang ada di pesawat pun bahagia. Namun tak berhenti di situ saja, kini pesawat mulai memasuki perbatasan Korea Selatan dan Utara. Gomyung sadar kalau tadi pesawat telah masuk frekuensi darurat, maka dari itu Gomyung memutuskan untuk masuk ke frekuensi darurat. Namun masalahnya frekuensi darurat bersifat universal, yang artinya semua percakapan dapat didengar siapapun. Sialnya ide itu juga dilakukan oleh pihak Korea Utara, yang artinya kini pihak selatan dan utara akan beradu ketangkasan demi berebut frekuensi.
Atau mudahnya, siapa yang cepat menekan tombol merah terlebih dahulu ketika frekuensi masuk, maka dialah pemenangnya. Di tengah ketegangan, suara pun mulai masuk. Dan akhirnya pertarungan kecepatan dimenangkan oleh Gomyung. We are asking for Pyongyang approach control. Pihak Korea Utara yang tak terima akan kekalahan kini mulai menembaki pesawat. Alih-alih merasa ketakutan, Denji malah mengira hal tersebut adalah sambutan untuknya dari pihak Korea Utara. Pihak Korea Selatan akhirnya bertepuk tangan atas kerja kerasnya Gomyung. Walaupun Gomyung senang, ia merasa tak suka dengan sikapnya Amerika karena telah mengorbankan dirinya. Tak berhenti di situ saja, kini Nobody meminta Gomyung mengulur waktu selama mungkin hingga pesawat mendarat di Bandara Gimpo. Karena Nobody ingin mempersiapkan Bandara Gimpo seolah-olah terlihat seperti Bandara Korea Utara. Sang Haeyeon yang senang karena misinya berhasil, ia mulai membanggakan Gomyung di depan petinggi negara. Di luar, Nobody telah menyewa seorang sutradara beserta krunya. Tak lama pesawat pun kini meminta izin mendarat, dan Gomyung pun mengarahkan pesawat untuk mendarat. Sang Haeyeon merasa senang dengan kinerjanya Gomyung, dan sekali lagi meminta Gomyung untuk mengurus agar para sandera dapat turun dengan aman. Lagi-lagi Gomyung tak dapat menolaknya. Ditambah, Sang Haeyeon akan menjadikan Gomyung sebagai seorang pahlawan dan memberikannya bintang militer. Mendengarnya, Gomyung mulai membayangkan bagaimana dirinya nanti jadi seorang pahlawan. Gomyung yang masih saja menghayal pun diejek oleh Nobody. Hingga Nobody pergi, Gomyung tak sengaja mendengar kalau Nobody merupakan seorang tentara pasukan khusus yang membelot dari Korea Utara. Singkat cerita, kini pesawat pun akhirnya mendarat dan Nobody diminta memimpin penyambutan. Denji yang tak ingin percaya begitu saja kalau ini adalah Pyongyang mulai menanyakan kebenarannya. Karena tadi ketika mendarat, Asuka sempat melihat kalau di bandara ada pesawat komersial milik Amerika. Dengan gugup, Gomyung menjelaskan kalau pesawat tersebut digunakan sebagai kamuflase untuk nantinya digunakan dalam misi penyerangan Amerika. Mendengarnya, Denji pun sangat kagum pada Korea Utara. Namun seketika Asuka memberitahukan kalau ia melihat ada tentara Amerika di sana. Gomyung yang mendengarnya pun jadi panik. Dan Gomyung beralasan kalau orang itu adalah tentara Uni Soviet. Tentu saja hal itu sangatlah konyol. Karena setahu mereka pasukan Uni Soviet tak ada orang berkulit hitam. Maka dari itu, kini Denji mencoba menanyakan beberapa pertanyaan yang hanya diketahui oleh orang Korea Utara. Tentu saja Nobody dapat menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Namun ketika Denji meminta sang sutradara untuk menjawabnya, keadaan pun mulai jadi tegang. Hingga membuat sang sutradara ketakutan dan tak dapat berbicara. Hingga akhirnya rencana mereka gagal. Karena Asuka mendengar lagu Amerika dari radio salah satu penumpang. Alhasil kini berita pasukan merah masuk ke Korea Selatan mulai disiarkan. Kebanyakan masyarakat marah dan meminta pemerintah segera mengusir pasukan merah dari negara mereka. Sedangkan para petinggi pemerintah mulai berdebat dan terbagi jadi dua kubu. Kubu pertama merupakan orang-orang yang menolak tentara merah dan membiarkan pesawatnya pergi menuju Korea Utara. Sedangkan kubu kedua merupakan orang-orang yang ingin menyelamatkan para sandera demi keuntungan politik. Setelah perdebatan cukup panjang yang menyisakan Sang Haeyeon di kubu kedua, kini Sang Haeyeon menyalahkan Gomyung yang membuat pasukan merah ke Korea Selatan. Padahal hal itu rencana Sang Haeyeon sendiri. Di sisi lain, kini Ishida dan petinggi pemerintah lainnya datang ke Bandara Gimpo. Ishida tak habis pikir mengapa pesawatnya malah mendarat di Korea Selatan. Pihak Jepang lalu bertanya siapa yang merencanakan semua ini. Sang Haeyeon yang panik menunjuk Gomyung. Alih-alih marah, pihak Jepang malah berterima kasih pada Gomyung. Takut akan menambah masalah, Gomyung berkata kalau semua ini adalah perintah dari Sang Haeyeon. Dengan begitu, Sang Haeyeon sangat senang. Demi menjaga kehormatannya, Sang Haeyeon memimpin negosiasi dengan pasukan merah. Namun Denji menolak berbicara dengan Sang Haeyeon karena Denji hanya ingin bernegosiasi dengan orang yang telah menipu mereka, yaitu Gomyung. Dan jika mereka menolak, maka setiap 10 menit Denji akan membunuh satu sandera. Karena tak ada pilihan lain, Gomyung pun dengan terpaksa pergi. Rupanya Denji ingin menunjukkan bagaimana kondisi para sandera setelah Gomyung menipunya dan meminta Gomyung segera melepaskan mereka pergi ke Korea Utara.
Namun dengan kondisi cuaca seperti ini, Gomyung meminta pasukan merah untuk menunggu. Ditambah jika pasukan merah berisi keras ingin mendarat di Korea Utara, kemungkinan besar pesawat mereka akan ditembak jatuh sebelum mendarat. Jika permintaan mereka tak dituruti, maka mereka akan menjalankan rencana B. Gomyung yakin kalau mereka tak mungkin melakukannya, karena pasukan merah tak akan mendapatkan apa-apa. Namun ternyata Gomyung salah. Menurut Asuka, mereka akan mati sebagai pahlawan dan akan ada Ashita Nojo lainnya yang lahir. Tak lama tiba-tiba Asuka berlari dan menusuk Denji, yang mana itu adalah bagian rencana mereka. Denji berkata bomnya akan meledak jika ia mati, dan menurut dokter Denji akan bertahan hingga besok siang atau tepatnya jam 12 siang. Melihatnya, Gomyung yakin kalau pasukan merah adalah sekelompok orang gila. Kemudian para penumpang pun memohon untuk segera dibiarkan pergi agar mereka dapat hidup. Alih-alih panik, pihak Korea malah makan dengan santai karena mereka masih memiliki waktu hingga besok. Namun hanya Ishida yang terlihat panik dan menanyakan bagaimana situasi di pesawat. Dengan bimbang, Gomyung menjawab kalau pasukan merah terdiri dari anak-anak yang baru puber. Ishida yang masih panik minta untuk menghubungi Presiden Korea Selatan dan meminta segera melepaskan pesawat agar segera pergi ke Korea Utara. Alih-alih menanggapi Ishida, pihak Korea Selatan malah asik makan. Di tempat yang berbeda, Nobody mulai merencanakan untuk menyebarkan berita palsu, yang mana Nobody ingin memasukkan beberapa penumpang sebagai orang Korea Selatan, hingga kemudian berita pun mulai bermunculan di TV. Gomyung sadar kalau semua ini adalah perbuatan Nobody. Demi menenangkan Gomyung, Nobody mulai mengatakan sebuah kalimat bijak, yaitu terkadang fakta ada di balik rembulan, namun tak berarti di sisi depan berdusta. Bisa diartikan apa yang dilihat tidaklah salah, namun terkadang ada fakta lain yang tak Gomyung lihat. Tak hanya itu saja, ternyata Nobody telah mengundang salah satu korban pembajakan pesawat 2 bulan lalu. Keesokan paginya, satu demi satu pernyataan dari para korban pembajakan sebelumnya mulai berbicara. Hingga akhirnya, kini para masyarakat tambah benci dengan Korea Utara. Bahkan gelombang pendemo mulai mendesak pemerintah Korea Selatan untuk segera menyelamatkan para sandera. Sang Haeyeon yang melihat para pendemo pun kini mulai menari-nari, yang mana sebenarnya ini adalah rencana Sang Haeyeon karena ia ingin menjadi seorang pahlawan. Karena desakan para pendemo, akhirnya presiden turun tangan. Namun hal itu diwakilkan oleh ibu negara. Ibu negara menjelaskan kalau presiden tak bisa hadir karena sedang tak enak badan. Ibu negara lalu memuji kinerjanya Gomyung. Namun ibu negara juga kesal setelah mengetahui kalau ada sebagian orang yang ingin membiarkan para sandera pergi ke Korea Utara. Setelahnya, Ishida meminta kepada ibu negara untuk membiarkan pesawat pergi menuju Korea Utara. Karena menurut kabar, Korea Utara telah menjamin keselamatan warganya. Namun pemerintahan tersebut ibu negara tolak, karena mereka memiliki prinsip tidak akan pernah percaya apapun perkataan Korea Utara. Maka dari itu, kini Gomyung kembali bernegosiasi dengan pasukan merah. Gomyung berjanji akan membiarkan pesawat pergi jika para sandera dibebaskan. Namun Asuka menolaknya, karena ia yakin jika para sandera dibebaskan, maka mereka akan diserang. Asuka menegaskan kalau para sandera akan bebas jika mereka tiba di Korea Utara. Mendengarnya, Gomyung pun panik, karena jika pesawat meledak, maka ia akan jadi seorang pembunuh. Sedangkan Ishida masih mencari cara bagaimana menyelamatkan warganya. Namun lagi-lagi Sang Haeyeon berpegang teguh pada perintah presiden, hingga akhirnya perdebatan pun terjadi. Kemudian Nobody mencoba membujuk Sang Haeyeon untuk segera pergi dari sana. Yang mana jika bomnya meledak, maka Sang Haeyeon pasti akan disalahkan karena dirinya adalah orang yang memimpin misi ini. Mendengarnya, Sang Haeyeon pun segera meninggalkan bandara. Dengan begitu, kini semua keputusan dilimpahkan pada Gomyung. Setelah berpikir cukup panjang, Gomyung kembali bernegosiasi dengan pasukan merah. Namun lagi-lagi negosiasinya gagal. Melihat Gomyung berlari menuju pesawat, Nobody menawarkan sebuah rencana pada Ishida, yang mana Ishida akan ditukarkan dengan para sandera. Hingga akhirnya negosiasi kali ini pun berhasil. Setelahnya, kini para sandera pun mulai dibebaskan, dan pesawat pun lepas landas menuju Korea Utara. Singkat cerita, kini mereka telah mendarat di Korea Utara, dan setelah diperiksa, ternyata senjata dan bom pasukan merah semuanya palsu.
karena pada dasarnya Denji dan kelompoknya tak berniat membunuh. Namun jika mereka gagal, maka pilihan terakhirnya adalah harakiri. Setelah kembali ke Jepang, Kapten Kubo, Maeda beserta Ishida akhirnya dianggap sebagai pahlawan. Sedangkan Gomyung harus berbesar hati karena kini nasibnya sama dengan ayahnya yang hanya mendapatkan sebuah jam tangan. Sementara Nobody akhirnya kini mendapatkan tanda pengenal barunya dan resmi sebagai warga negara Korea Selatan. Dan ini sekaligus menjadi akhir cerita film Good News. Kira-kira seperti inilah kesimpulan dari alur cerita film Good News. Kalau kalian punya pendapat lain ataupun ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan channel ini, gunakanlah jari kalian untuk like dan share video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.